Bab 51. Istri untuk sang mafia. Ketiganya telah berada di dalam bus setelah melaksanakan sholat Isya. Mereka tidak sempat makan-makan di warung, karena itulah Arumi memilih untuk membungkus makanan itu. Disinilah, dirinya tengah membujuk suaminya agar mau buka mulut. Arumi beli nasi uduk dan gorengan. Sebab itulah, Max bergidik melihatnya. Makanan aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mencium aromanya saja, Max sampai memejamkan mata dan tahan napas. "Jauhkan makanan itu dariku, Arumi," kata Max pelan. Arumi tak mau memaksa. Walaupun dirinya khawatir suaminya kelaparan. Max terlihat bersandar di kursi dengan mata terpejam. Tenaganya seakan habis hanya karena dia menahan diri agar tidak muntah. Kendaraan tersebut penuh sesak. Tentu saja dengan aroma manusia yang bercampur aduk. Melihat suaminya nampak tersiksa dengan keadaan. Arumi mengeluarkan masker yang sudah dioleskan aromaterapi, kemudian menyerahkan pada suaminya. "Mas, pakai ini saja. Nanti mualnya pasti berkurang." Max menurut. Ketika memasangkan masker di wajah suaminya, Arumi sempat melihat beberapa penumpang memperhatikan Max. Terutama para perempuan. Bahkan bisikan mereka terdengar cukup jelas di telinga Arumi. "Cih, pelit banget sih, segala dipakein masker tuh muka lakinya." "Iya. Gak boleh banget orang cuma cuci mata sebentar doang. Sekalian aja masukin karung tuh kepalanya." Cuitan dari para fans dadakan yang kecewa, membuat Arumi memanyunkan bibirnya. Untung saja tertutup dengan nigop, jadi tidak ada yang tahu kalau mulutnya maju seperti anak kecil yang sedang kesal. Karena gemas dengan bisik-bisik tetangga. Tanpa sadar, Arumi memukul paha suaminya cukup keras. Plak. "Ah, kamu ini kenapa, Rum?" Kaget Max, yang baru saja merasa tenang. Niatnya mau tidur agar perjalanan tidak terasa. Arumi yang sadar ulahnya, spontan mengelus P4 hektar Max berkali-kali, bahkan cukup cepat. Max langsung tahan napas dan mendelik. Hingga tanpa sadar, tangan Arumi malah menyentuh sesuatu yang menon di tengah. Allahu Akbar, astagfirullah. Pekik Arumi kaget sendiri. Dia langsung menarik tangannya dan meletakkan di depan dada. Arumi juga kembali tegak ke tempat duduknya. Napasnya seakan berhenti mendadak. "Kamu itu kenapa sih? Mancing-mancing aku, hem?" cecar Max, seraya menahan rasa linu yang tiba-tiba menjalar ke pusat tubuhnya itu. Pria itu memiringkan wajahnya untuk bisa melihat dengan jelas ekspresi gugup istrinya itu. Bukan gitu, Mas," kila Arumi dengan meringis. Tak terbayang bagaimana malunya wanita itu saat ini. Dia jadi salah tingkah sendiri karena ulahnya. Lalu, Max meminta kejelasan dengan menatap lekat Arumi, seraya memajukan wajahnya. Sungguh menggemaskan sekali, Arumi jika sedang malu begini. Tak tadi kan, Arum tidak sengaja pukul sampai Mas teriak. Arumi hanya ingin bertanggung jawab demi menghilangkan rasa sakitnya, tapi malahan. Max seakan tidak percaya begitu saja terhadap penjelasan dari istrinya. Terbukti dari seringai yang ia terbitkan. Sayang, Arumi tidak dapat melihatnya karena tertutup masker. Kejadian barusan cukup menandatangkan hiburan baginya. Sehingga lupa akan rasa mual dan pusing yang mendera. "Mas, jangan marah ya. Maafkan ketidaksengajaan Arum," ucap Arumi, dengan raut memohon. Dia menguatkan hati untuk menatap mata suaminya. "Aku tidak marah,
Apalagi kalau kamu nanti mengulanginya lagi pas kita sudah sampai di rumah, goda Max. Di mana saat ini, semburat merah muda langsung tercipta di kedua pipi istrinya. Arumi menunduk sambil merutuk dalam hati. Habislah kau, Rum. Siapa suruh memulai? Macan sudah kau bangunkan, batinnya penuh sesal. Entah apa yang saat ini, Max pikirkan tentang dirinya. Arumi tidak mau menduganya. Tanpa sadar, Arumi menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk mengusir bayangan yang ada di kepalanya. Max sontak mengeratkan rahang karena mengira sikap Arumi barusan menunjukkan penolakan terhadapnya. Tak tahu saja dirinya, jika saat ini istrinya itu sedang merasakan malu yang teramat sangat. Keduanya kembali tenang. Tanpa ada pembicaraan lagi. Rasa mual dan pusing kini kembali menyerang Max. Ditambah lagi dengan rasa kesal dan kecewa. Sehingga pria itu memilih kembali memejamkan kedua matanya agar tertidur. Arumi melirik sekilas. Melihat suaminya sudah tenang dan pulas, ia pun menghela napasnya lega. Ya Allah, bimbinglah kami. Semoga rumah di kampung baik-baik saja, tidak rubuh maupun rusak. Lindungi kami bertiga dan juga Paman Mustafa. Amin. Tanpa terasa perjalanan panjang malam itu mengantarkan kantuk juga pada Arumi. Dirinya tertidur di atas bahu suaminya. Max dengan mata yang masih terpejam nampak tersenyum. Jemarinya meraih tangan Arumi yang bebas. Kemudian menggenggamnya dengan erat. Max kembali tertidur pulas. Hingga, terdengar suara dari Naima yang membangunkan Arumi. "Mbak, bangun, sudah lewat subuh," panggil Naima pada Arumi. Max membuka mata kemudian melirik ke sebelahnya. Di mana Arumi nampak masih pulas tak terganggu sedikit pun. Max juga melihat ke arah jendela mobil. Ternyata Bas sudah berhenti di salah satu rumah makan. "Kamu turun duluan saja. Biarkan dia tertidur di sini," titah Max tegas pada Naima. Dengan kepala menunduk dan suara yang bergetar, Naima berusaha menjelaskan. "Mbak Arumi tadi berpesan pada saya, kalau dia tertidur maka bangunkan ketika waktunya sholat. Tapi dia nampak kelelahan. Biar saja libur sekali waktu," tolak Max, lagi sambil mengibaskan tangan untuk mengusir Naima pergi. Lumayan kan Bas sudah sepi, dia bisa berduaan dengan istrinya itu. Naima pada akhirnya menyerah. Arumi benar-benar pulas dan tidak terganggu dengan perdebatan barusan. Naima turun dari bas tanpa majikannya. Dia sebenarnya bingung, karena tidak pegang uang sama sekali. Sementara, perutnya sudah minta diisi. Dalam bas saat ini benar-benar sepi. Sudah tak ada satu penumpang pun selain Arumi dan Max. Saat ini, Max sedang menikmati wajah cantik istrinya yang tanpa nigop dengan puas. Karena Arumi saat ini sudah direbahkan di atas pangkuannya. Max mengusap lembut pipi Arumi dengan ibu jarinya. "Kalau tidak bertemu dengan kamu, mungkin aku tidak memiliki kesempatan kedua seperti sekarang ini. Apakah kamu yang dibilang bidadari tanpa sayap? Kebaikanmu begitu tulus meskipun aku sering berbuat serta berkata kasar padamu. Tapi, kamu tidak meninggalkanku meskipun hal itu bisa kamu lakukan. Terbuat dari apa hatimu, cantik? Ya, kamu ninja yang sangat cantik." Max pada akhirnya terkekeh dengan ocehannya sendiri. Karena tertawa, Arumi jadi merasakan tubuhnya yang sedikit terguncang. Akhirnya, dia bangun dan betapa kagetnya pada saat membuka mata. Wajah tampan suaminya lah yang dia lihat dengan jelas untuk pertama kali. Setelah sadar posisinya,
Arumi langsung bergerak cepat untuk mendudukkan diri. Arumi mengedarkan pandangannya ke sekitar bas. Sepi, itulah kenyataan yang ia dapatkan saat ini. Kok, kita cuma tinggal berdua, Mas? Mana penumpang yang lainnya? Tanya Arumi dengan raut wajah panik. Terlebih lagi ketika dia sadar tidak ada kain penutup pada wajahnya. Sudah pada turun, untuk sholat subuh, jawab Max dengan santai. Tatapannya tetap tak bergeming dari wajah bingung istrinya yang malah lucu bagi Max. Mana nih Gop? Arum, kenapa dilepas? Cecar Arumi, dengan ekspresi merajuk. Nih, Max hendak menyerahkan tapi ditarik lagi. Sini, Mas. Arumi mau turun. Kita harus turun juga dan sholat. Kasian, Naima sendirian di bawah sana. Oke, tapi, cium dulu. Hah. Max pun tersenyum miring penuh arti. Bab 52. Sejak kejadian di dalam bas, Arumi tak lagi berani menatap wajah suaminya. Rasa malu yang teramat sangat itu menggelayuti bahunya. Walaupun Max adalah suaminya sendiri dan apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Namun demikian, mengingat bagaimana sifat pria itu sebelumnya, hal itu menjadikan Arumi salah tingkah sendiri. Sementara itu, Max tak bisa menahan bibirnya untuk tidak tersenyum pada setiap orang yang ditemuinya. Lebih pantas dibilang seringai sih ketimbang senyum. Apalagi, orang sepertinya belum pernah bersikap ramah sebelumnya. Alhasil, banyak orang yang justru menghindarinya. Atau membalas seringai yang menurut Max senyum itu dengan tatapan aneh. Arumi tak lepas memperhatikan kelakuan aneh suaminya itu. Sejak tadi, dia mencuri-curi pandang pada pria yang mendapatkan ciuman darinya untuk pertama kali. Walaupun hanya di pipi, tetap saja bagi Arumi itu adalah hal yang membuatnya merinding sekujur badan. Itu dia kenapa lagi sih? Kenapa menyeringai pada semua orang? Batin Arumi bertanya-tanya. Makin bingung saja dia akan keanehan sikap yang tiba-tiba mencuat dari Max. Arumi membimbing suaminya agar sholat di dalam masjid. Menunjukkan di mana tempat wudhu setelah sebelumnya dia mengajarkan secara singkat apa saja yang harus dibasuh. Lagi-lagi sikap aneh Max, membuat Arumi ingin sembunyi ke lubang semut. Mas, kenapa liatinnya gitu? Pahamkan apa yang sudah Arumi jelaskan barusan? Tanya Arumi, karena suaminya menyimak dengan senyum di wajahnya. Kali ini lebih mendekati yang sebenarnya setelah Arumi protes. Mana bisa aku paham, kalau sejak tadi aku salah fokus sama bisbir yang sempat menempel di pipiku ini, goda Max di subuh yang hampir kesiangan itu. Astagfirullah, Mas. Udah sana. Bisa-bisa kesiangan kita. Usir Arumi pada akhirnya. Dia pun berlalu ke bagian tempat wudhu perempuan. Membuat himar dan kaus kakinya di sana. Kemudian masuk toilet karena harus istinjak. Kalian tahu kan apa itu istinjak? Buang air sebelum berwudu. Kalian juga harus pastikan bagian alat vital itu semuanya bersih dari najis. Kalian juga harus mengejan agar buang angin dan kandung kemih benar-benar kosong. Selesai melaksanakan kewajiban sebagai muslim, Arumi mencari Naima dan suaminya. Sudah berapa hari dia tidak menjalankan puasa dengan benar, karena keadaan. Sampai hari ini, situasi belum kondusif. Arumi berharap perjalanan lancar dan dia bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Setidaknya, masih ada sisa Ramadan beberapa hari lagi. Sebelum memasuki hari raya Lebaran. Arumi ingin sudah berada di rumah peninggalan ayahnya. Mbak,
Apa tidak apa-apa kita makan? Bukankah kita seharusnya? Tak apa, Nay. Keadaan kita bertiga belum memungkinkan. Insya Allah, setelah sampai rumah keadaan kita sudah lebih baik. Sehingga kita bertiga bisa meraih pahala berlipat ganda dengan ibadah di bulan yang suci ini, jelas Arumi, menepis keraguan yang melanda hati Naimah. Iya ya, Mbak. Masih ada beberapa hari lagi. Semoga keadaan kondusif setelah ini, timpal Naimah. Sementara, Max diam saja. Dia masih menelaah apa yang dibicarakan kedua wanita ini. Max bahkan berusaha menelan makanan yang terasa aneh di lidahnya ini. Dimakan, Mas, agar cepat sehat dan bertenaga. Perjalanan kita masih setengah hari lagi, kata Arumi pelan. Nampaknya, Max tidak suka makan ikan. Di rumah makan ini tidak ada menu daging merah. Max mengangguk. Walaupun tenggorokannya susah untuk menelan, akan tetapi tetap dia paksakan. Kehidupannya setelah ini akan jauh berbeda dari sebelumnya. Dia harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri. Sudah bagus tak jadi mati. Max seakan malu untuk menuntut lebih dari ini. Tuhan sudah sangat baik padanya. Ya, Tuhan yang selama ini tak pernah sekalipun dia sembah, bahkan keberadaannya pun tidak pernah diyakininya. Max hanya menuhankan dirinya sendiri dan juga kekuasaannya. Di mana dia pikir itu semua akan abadi dan bertahan selama dia masih menjadi yang terkuat dan ditakuti dengan kekejamannya. Ternyata, justru hal yang tidak disangkanya terjadi. Semua yang dia miliki hancur seketika. Dan pasti, hal tersebut adalah ulah orang-orang yang menyimpan dendam serta kebencian padanya. Max masih belum memiliki rencana apapun selain ikut kemana istrinya ini pergi membawanya. Benar kata Arumi, bahwa kemungkinan nyawanya masih terancam jika musuh mengetahui jejak kehidupan pada dirinya. Mereka kembali melakukan perjalanan setelah selesai mengisi amunisi. Kendaraan bus tersebut akan berhenti lagi nanti jam 1 siang. Karena itulah, Arumi menyiapkan minuman dan juga makanan kecil sebagai persediaan. Apalagi dia tahu, kalau Max hanya makan sedikit. Setelah kita sampai nanti, Arum akan memasak makanan yang membuat Mas makan banyak. Walaupun tidak menggunakan bahan pokok daging merah, kata Arumi pelan ketika dia telah duduk kembali di sebelah suaminya. Berhentilah bersikap manis padaku ketika kita masih berada di tempat umum begini, kata Max, dengan tatapan matanya yang lekat ke wajah Arumi, hingga istrinya itu memalingkan wajahnya karena malu. Iya, baiklah. Jawab Arumi dengan tatapannya yang mengarah keluar jendela. Hatinya kembali berdebar hingga memunculkan keringat di pelipisnya. Ya Allah, kenapa Arum jadi deg-degan begini? Belum selesai dia bergumam dalam hatinya, tiba-tiba Arumi merasakan telapak tangan Max yang hangat menggenggam jemarinya. Biarkan begini, aku mau tidur lagi, kata Max dengan kedua mata yang terpejam. Arumi hanya diam. Dia sedikit kaget dengan perubahan sikap Max semenjak pria itu keluar dari rumah sakit. Tak lama, Arumi ikut memejamkan kedua matanya. Dia sengaja tak menolak rasa nyaman yang perlahan hadir di tengah-tengah hubungannya dengan Max. Bukankah ini yang selalu menjadi harapan dalam doa yang ia panjatkan pada Sang Khalik? Walaupun pernikahan mereka hadir karena sebuah kesalahpahaman, Arumi tidak menyangkal bahwa semua terjadi karena ketentuan Allah. Perjalanan panjang tak terasa berakhir juga. Hingga Arumi meneteskan air matanya. Namun, perjuangan mereka masih nampak di depan mata,
ketika bangunan peninggalan mendiang ayahnya itu telah bertahun-tahun lalu dia tinggalkan begitu saja. Bangunan sederhana namun permanen itu, nampak kotor tak terawat. Banyak bagian yang rusak di mana-mana. Entah itu pagar, dinding maupun atapnya. Akan tetapi, Arumi masih bersyukur karena bangunan itu setidaknya masih tegak berdiri. Arumi yang sempat menerawang kejadian sebelum bencana itu datang mengguncang jiwanya, tiba-tiba dikagetkan kehadiran seseorang yang meneriakinya. "Arumi, ini kamu tuh, Nduk?" Pekik seorang laki-laki dan perempuan parubaya yang nampaknya baru pulang dari ladang. Arumi sontak menoleh, dan air mata yang ia tahan mati-matian sejak tadi itu kini mengalir dengan deras.